Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Aulia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai efektivitas adanya social distancing terhadap penyebaran coronavirus. Pemaparan yang saya buat ini berasal dari sebuah jurnal. Nah, untuk itu saksikan terus ya teman-teman. Jadi coronavirus ini adalah sebuah keluarga virus yang sudah ada sejak dulu, bukan kayak dia tuh baru muncul. Nah, namanya sebuah keluarga, pasti dia memiliki banyak anggota keluarga dong, kayak ayah, ibu, anak, dan lain sebagainya. Jadi virus corona ini memiliki banyak sekali jenisnya yang dapat menginfeksi manusia, atau dalam kata lain dapat disebut dengan human coronavirus. Nah, jadi coronavirus itu memiliki banyak sekali jenisnya. Sampai sekarang yang sudah ditemukan itu ada 6 jenis coronavirus. Virus corona yang baru-baru ini ditemukan menempati urutan ke-7 yang diberi nama 2019 novel coronavirus. Ya, ini adalah ke-7 jenis human coronavirus yang dapat menginfeksi manusia. Coronavirus ini secara garis besar adalah virus yang disebabkan oleh hewan atau kita sebut sebagai virus zoonotik. Nah, virus zoonotik ini adalah virus yang berasal dari hewan yang dapat menginfeksi manusia. Gejala yang ditimbulkan yaitu batuk, pilek, dan sesak nafas. Nah, batuk dan pileknya itu juga memiliki tingkatan tersendiri. Yang pertama itu ada ringan, sedang, dan berat. Pada kasus yang berat, itu dapat menyebabkan pneumonia, bahkan sampai menyebabkan korban tersebut meninggal. Dari jenis-jenis virus corona yang sudah ditampilkan tadi, 2 diantaranya adalah virus yang sangat mematikan, yaitu yang pertama adalah SARS dan yang kedua adalah MERS. Nah, virus SARS ini disebabkan oleh musang, sedangkan yang MERS disebabkan oleh unta. Pada mulanya, virus corona ini diduga berasal dari seafood market atau white market yang terdapat di kota Wuhan, Cina. Nah, pasar ini menjual hewan-hewan liar dalam keadaan hidup. Diduga virus corona ini mempunyai inang kelelawar dan ular. Kemudian dari pasar tersebut menyebarlah ke seluruh kota Wuhan di Cina, sampai pada akhirnya menyebar ke negara-negara lain termasuk ke Indonesia. Jadi penularan virus corona ini terbagi menjadi 2. Nah, yang pertama ini penularan dari hewan ke manusia, dan yang kedua itu adalah penularan dari manusia. Oke, jadi untuk yang pertama itu adalah penularan dari hewan ke manusia. Nah, misalnya nih, di pasar tersebut kan menjual hewan-hewan liar dalam keadaan hidup. Lalu, manusianya ini ingin membeli hewan tersebut. Kemudian, manusia ini melihat langsung proses pemotongan dari hewan tersebut. Nah, pada saat proses pemotongan hewan tersebut, pastikan ada cipratan darah yang keluar dari hewan itu. Nah, apabila hewan tersebut sudah terinfeksi corona dan darahnya itu terciprat ke manusia, maka manusia itu akan tertular virus corona juga. Apalagi manusia tersebut tidak mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan atau melakukan aktivitas yang lain. Virus ini juga bisa ditularkan apabila manusia tersebut mengkonsumsi kelelawar atau ular tadi secara tidak matang. Nah, otomatis virus tersebut masih berada dalam tubuh hewan tersebut dan termakan oleh manusia itu. Kemudian yang kedua adalah penularan dari manusia ke manusia. Nah, penularan virus ini bisa berupa apabila ada seseorang yang bersin atau batuk. Nah, orang tersebut pasti mengeluarkan cairan atau droplet. Nah, kemudian droplet tersebut terbawa oleh udara dan akan menularkan virus tersebut ke orang lain. Nah, penularan virus dari manusia ke manusia juga bisa dilakukan dengan kontak langsung seperti jabat tangan dan menyentuh objek yang mengandung virus. Nah, misalnya ada seseorang yang terkena virus corona, dia memegang gagang pintu, kemudian gagang pintu tersebut dipegang pula oleh manusia lain, maka manusia tersebut akan tertular virus corona juga. Masa inkubasi dari virus corona ini hingga 14 hari. Misalnya, pada hari pertama sudah tertular virus corona. Nah, akan memunculkan gejala yaitu rentan waktu antara 2 sampai 14 hari ke depan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai social distancing. Apa sih social distancing itu?
social distancing adalah menjaga jarak dari orang ke orang dengan meminimalisir kegiatan di luar rumah, seperti bekerja, sekolah, dan melakukan aktivitas lainnya. Kemudian, social distancing ini memiliki 4 tahapan. Yang pertama itu penutupan sekolah, yang kedua penutupan tempat kerja, yang ketiga isolasi diri, dan yang keempat adalah pengurangan kontak sosial. Nah, tujuan dari social distancing ini adalah untuk mengurangi tingkat penyebaran dari suatu wabah, di mana wabah di sini yang dimaksudkan adalah virus corona. Nah, jadi social distancing ini harus dimanfaatkan secara sebaik-baiknya. Nah, bukan malah kita pergi, jalan-jalan, bahkan nongkrong-nongkrong yang gak jelas. Apabila social distancing ini sudah dilakukan secara benar, maka lama-kelamaan laju pertumbuhan dari virus corona ini akan semakin berkurang dari waktu ke waktu. Nah, efektivitas dari social distancing ini akan dijelaskan pada kurva setelah ini ya. Nah, jadi saya akan menampilkan 5 buah kurva. Nah, kurva-kurva di sini adalah kurva penurunan dari penyebaran virus corona yang ada di wilayah Perth, Australia setelah diadakannya social distancing. Nah, kurva pertama ini adalah kurva yang menggabungkan intervensi social distancing yang ketat secara bersama-sama. Kemudian, grafik ini atau kurva menunjukkan pertumbuhan kasus coronavirus sebelum adanya social distancing dan ditunjukkan pada garis hitam yang meningkat. Lalu setelah diadakan social distancing, maka penyebaran virus ini berkurang setiap harinya. Nah, dapat dilihat pada garis putus-putus biru itu terjadi pengurangan kasus terinfeksi di masyarakat. Nah, kemudian diikuti dengan penurunan peningkatan isolasi diri yang ditunjukkan dengan garis berwarna ungu. Lalu, pada tahap pengurangan kontak sosial ini dilakukan sebesar 50%, yang ditunjukkan pada garis berwarna biru. Selanjutnya itu, garis putus-putus kuning menunjukkan penutupan pada tempat kerja. Kurva ini merupakan kurva epidemi dengan keterlambatan 10 minggu dalam kasus virus corona sebelum dan setelah diadakannya social distancing. Nah, selanjutnya adalah kurva kedua di sebelah kiri dan kurva ketiganya di sebelah kanan. Nah, kedua kurva adalah kurva epidemi untuk kasus terinfeksi dengan jangka waktu 1 minggu pada kurva kedua ini, dan pada kurva ketiga itu menunjukkan jangka waktu 5 minggu. Nah, kedua kurva ini menunjukkan intervensi gabungan dalam mencegah penyebaran epidemi ditunjukkan oleh kedua garis hijau datar. Intervensi gabungan ini maksudnya adalah pengurangan 70% kontak sosial untuk intervensi tunggal atau individu dan pengurangan 50% dalam kontak bermasyarakat guna mencegah penyebaran virus dan menunda puncak epidemi. Jadi coronavirus ini lebih cepat menyerang pada manusia yang berusia lanjut, yaitu yang berada pada kisaran usia di atas 65 tahun. Nah, maka dari itu, masyarakat yang berusia lanjut sangat-sangat dianjurkan untuk tetap berada di dalam rumah. Karena masyarakat pada usia lanjut ini sangat rentan terhadap terserangnya virus corona ini. Lanjut pada grafik keempat, yang menunjukkan efektivitas social distancing dalam mengurangi infeksi virus corona terhadap lansia menjadi hampir nol, dapat dilihat pada grafik ya. Nah, kemudian dengan mengurangi 70% kontak sosial yang ditunjukkan pada garis biru putus-putus dan peningkatan isolasi diri yang ditunjukkan pada garis abu-abu. Nah, kedua langkah ini merupakan langkah yang sangat signifikan dalam mengurangi puncak dan meratakan kurva epidemi ini. Nah, yang terakhir adalah kurva kelima. Kurva kelima ini adalah kurva yang lebih kompleks dengan mengilustrasikan skenario untuk mengontrol COVID-19 dengan mencoba memulai dan memberhentikan adanya social distancing, lalu mengasumsikan keterlambatan dalam 10 minggu seperti yang ada pada kurva pertama. Maksudnya itu dengan memperketat untuk tidak memperbolehkan kegiatan di luar rumah, atau dalam kata lain mengintervensi secara kuat. Lalu setelah minggu ke-6 atau ke-8 barulah pembatasan social distancing ini dinormalkan kembali. Kemudian
kurva ini melibatkan peningkatan isolasi pada anak-anak hampir 100% dan pada orang dewasa sebanyak 90% serta menutup semua sekolah. Kemudian, pengurangan kontak sosialnya mencapai 70% serta penutupan seluruh tempat kerja dengan ketidakhadiran pegawai mencapai 90%. Nah, kemudian setelah minggu ke-6 atau ke-8, barulah menghentikan intervensi kuat yang tadi itu dan menormalkan kembali aturan social distancing. Nah, ilustrasi ini itu digunakan untuk mengontrol penyebaran adanya COVID-19 yang sedang mewabah ini. Jadi kesimpulannya, social distancing ini sangat diperlukan apabila terjadi pandemi seperti ini. Nah, dapat dilihat dari kelima kurva yang ada di wilayah Perth, Australia. Memang benar, adanya social distancing ini dapat menurunkan angka lonjakan dari penyebaran virus corona. Nah, diharapkan kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat di Indonesia, taat kepada aturan pemerintah untuk tetap berada di rumah saja atau stay at home. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.